Kalian pernah sadar nggak sih kenapa game-game bergaya anime justru tuh developernya dari luar Jepang? Padahal anime itu adalah kultur dari Jepang itu sendiri. Dan kenapa Jepang itu semakin lama semakin ketinggalan jika ngomongin soal urusan mobile game? Hari ini aku mau bahas tentang gatekeeping, suatu kondisi dan situasi yang kerap banget berhubungan dengan orang Jepang. Oke, langsung aja kita obrolin. Halo para tangga. Yang pertama aku mau jelasin dulu soal apa itu gatekeeping. Dalam Urban Dictionary, mendefinisikan gatekeeping adalah situasi ketika seseorang membatasi informasi yang dimilikinya dan menentukan siapa saja yang bisa mengetahui informasi tersebut. Dengan melakukan gatekeeping, informasi itu akan lebih eksklusif dan tidak menjadi mainstream. Contohnya kayak aku menemukan sebuah locker koin di Shibuya dan banyak yang kosong, tetapi aku menyimpannya untuk diriku sendiri aja. Agar suatu saat ketika aku kemari lagi, locker ini masih akan tetap seperti itu dan aku tidak kesulitan mencari locker koin, terutama di daerah Shibuya yang memang spot turis. Jadi informasi itu kusimpan untuk aku aja. Dan apa hubungannya sama Jepang? Jepang adalah negara penghasil pop culture terbesar di dunia, mulai dari musik, anime, komik, film, bahkan ke ranah dunia virtual. Tetapi jauh sebelum itu, Jepang bukanlah negara yang terbuka itu. Mereka adalah negara yang tertutup di balik hingar-bingar industri anime yang mewabahi seluruh dunia. Yang mana mental menutup diri ini dibawa mereka ya sampai sekarang. Menutup diri pertama kali mereka lakukan pada era Shogun di tahun 1633. Yang mana kebijakan tersebut diberi nama Sakoku pada masa kepemimpinan Shogun Tokugawa Iemitsu. Kebijakan Sakoku tersebut merupakan larangan untuk orang Jepang pergi ke luar negeri dan melakukan pembatasan sangat ketat terhadap para pedagang dari negara lain, di mana hal ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh asing di Jepang, terutama Portugis. Dan pada waktu itu, Portugis memperkenalkan senjata api dan agama Kristen Katolik di Jepang. Berkembangnya agama Kristen Katolik membuat beberapa pengikut agama Kristen terlibat pemberontakan Shimabara yang dipimpin oleh Shiro Amakusa pada tahun 1638 dan dibantu oleh Portugis. Penyebaran agama Kristen Katolik kemudian dianggap oleh pemerintahan Tokugawa sebagai ancaman terhadap budaya dan stabilitas politik Jepang. Mereka pun menuntut negara mereka mengusir Portugis dari Jepang hingga melarang orang Jepang pergi ke luar negeri. Walaupun pada akhirnya mereka membuka diri pada tahun 1854 setelah Amerika Serikat memaksa mereka untuk membuka pelabuhan. Bahkan, gerakan menutup diri ini menjadi referensi pop kultur lainnya, seperti Negara Wano Kuni di One Piece ataupun Inazuma dari Genshin Impact. Mental menutup diri selama 200 tahun itu cukup berbekas bagi orang Jepang, di mana mereka tuh masih menutup diri dari dunia luar bahkan hingga sekarang. Mereka acap kali melakukan region lock atau yang Jepang-Jepang aja dalam setiap konten yang mereka rilis. Contohnya seperti J-pop. Di awal tahun 2010-an, sangat sulit mencari video klip dari band-band atau penyanyi asal Jepang. Kalaupun ada, bukan versi full, cuma 1 menit aja biasanya. Ditambah, terkadang video tersebut hanya bisa kamu akses di Jepang aja, sehingga banyak penikmat musik di luar Jepang tidak dapat menikmatinya. Berbeda sekali dengan Korea yang langsung memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga industri K-pop mereka langsung ramai di internet bahkan hingga sekarang. Makanya ada istilah K-wave pada waktu itu. Sementara Jepang sebenarnya banyak digemari oleh orang-orang. Mereka juga terkenal akan komposer-komposer mereka yang populer. Meskipun bahasa mereka tidak dimengerti, namun dengan musik yang baik orang-orang tetap akan menikmatinya. Tetapi Jepang sudah terlambat untuk hal itu, sehingga orang-orang sudah lebih banyak menikmati musik K-pop dibandingkan musik J-pop. Industri lain yang terkena gatekeeping adalah game. Iya, Jepang itu memiliki banyak game-game mobile yang bergaya anime yang populer. Sebut saja seperti Grand Blue Fantasy, Fate Grand Order, bahkan Uma Musume. Tetapi sayangnya game tersebut dikalahkan oleh game bergaya anime tetapi di luar Jepang. Sebut saja seperti Genshin Impact, Blue Archive, dan yang lainnya. Alasannya simple. Iya, language barrier. Sebenarnya konten dari negara Jepang itu sangat diminati oleh orang luar negeri, terutama pop culture-nya. Tetapi sering sekali orang Jepang memfokuskan game mereka hanya yang Jepang-Jepang aja. Sehingga mereka mengabaikan potensi pendapatan yang lebih besar lagi, yakni seluruh dunia. Banyak negara-negara yang sebenarnya merupakan lumbung padi segar untuk mereka, seperti Tiongkok, Taiwan, dan sebagainya. Sayangnya, mereka menyadari terlalu lambat dan merilis game mereka setelah jauh menyadari hal itu. Yang pada akhirnya, gamer itu sudah tidak merasakan keseruan lagi dari game itu. Bahkan, terkadang adanya perbedaan patch menjadi alasan orang untuk gak bermain versi globalnya. Ditambah, banyak dari pengembang game Jepang tidak berfokus terhadap game mobile. Jarang mau mengambil risiko untuk merilis game dengan pengembangan high budget untuk sebuah game gacha. Mereka hanya mau membuat game gacha yang didasari dari anime-anime populer, yang hanya mau mendomplang kesuksesan animenya saja. Ya, bisa dibilang malas branding lah. Padahal itu kan bersifat sementara aja, yang pada akhirnya slot kosong ini diambil oleh pengembang luar Jepang untuk membuat game-game bergaya anime yang orisinal. Dan siapa sangka, sukses banget.
Mengapa banyak orang dulu menonton anime ataupun tokusatsu ilegal? Karena kalau nggak ilegal, ya nggak ketonton. Dulu internet nggak seperti sekarang, sehingga anime itu sering kali ditonton bajakannya. Entah itu download dari situs bajakan, beli dari mamang tukang kaset, atau barter dari teman. Karena mengakses anime di Jepang sendiri itu hanya bisa dari dua tempat aja, TV dan kaset setelah animenya rilis. Apakah kasetnya ada di luar negeri? Oh ya, tentu tidak. Walaupun di Indonesia juga ada anime, sayangnya tidak semua anime yang masuk ke Indonesia. Yang dipilih tuh yang mainstream aja. Sehingga untuk mencari anime yang mungkin di luar mainstream, itu rada sulit. Ditambah regulasi Indonesia yang cukup ketat rada menyulitkan untuk memasukkan anime di Indonesia. Tetapi untungnya sekarang tidak seperti itu. Sudah banyak platform-platform anime berbayar yang bisa diakses. Bahkan ada yang gratis juga. Sehingga menonton anime bajakan bukan lagi pilihan. Tetapi tidak untuk tokusatsu seperti Kamen Rider ataupun Super Sentai. Karena Ultraman sendiri, mereka sudah berusaha untuk membuat mereka lebih mudah diakses oleh orang-orang. Dan menayangkannya sendiri di YouTube ofisialnya mereka. Sebagai penutup, gatekeeping di Jepang itu bukan tanpa alasan. Jepang adalah negara yang bisa dibilang sangat lambat untuk adaptasi. Walaupun negara mereka tuh sangat maju di bidang mesin. Tapi nyatanya untuk teknologi dan yang lainnya, mereka terkesan lama untuk beradaptasi. Karena sampai sekarang orang Jepang itu masih pakai faksimili. Orang zaman mana yang masih ngerti faksimili? Orang Jepang juga masih terbilang otentik ya. Mereka tuh masih gemar untuk memiliki hal-hal fisik seperti majalah ataupun CD. Yang bisa dibilang kita tuh udah mulai nggak relevan. Keterlambatan mereka beradaptasi ini juga dikarenakan mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar negara mereka. Sehingga mereka terbilang nyaman dengan apa yang mereka miliki dan menyimpannya untuk mereka saja. Memfokuskan untuk mereka sendiri. Bukan hal buruk juga, tetapi akan jadi masalah ketika mereka ekspansi keluar Jepang. Yang mana secara pola pikir, budaya, dan lainnya itu sangat berbeda dengan apa yang mereka pikirkan ketika mereka berada di Jepang. Walaupun sejauh ini Jepang sudah mulai memahami kalau banyak orang di luar sana sangat menyukai pop culture mereka. Mulai musik, game, dan juga anime. Untuk musik sendiri, Jepang sudah mulai perlahan menyebarkan penyanyinya untuk world tour. Sehingga tidak aneh lagi bagi kita untuk lihat musisi Jepang nampil di luar event di Jepangan. Anime sendiri sekarang juga lebih mudah diaksesnya. Sedangkan untuk game, ya, mereka hanya bisa bertahan untuk game gacha yang ada di region mereka saja. Sebenarnya game gacha mereka itu banyak banget. Tetapi yang menonjol hanya Uma Musume dan Fate Go saja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah gatekeeping Jepang ini sah saja atau harus dibenerin? Coba di kolom komen. Dan yang mau nambahin juga diskusi lainnya, kolom komen. Thank you semua.